Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein tiba di Indonesia pada Jumat lalu. Suasana hangat terasa saat Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedua pemimpin negara itu berpelukan sebelum berjalan melewati pasukan jajar kehormatan. Setelah itu Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Setibanya di komplek Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo mempersilakan Raja Abdullah untuk menaiki tangga Istana Merdeka. Lalu, keduanya menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka. Pertemuan pun dilanjutkan dengan kerjasama bilateral antara kedua negara di Istana Negara. Sejumlah kerjasama pun dibahas, termasuk membahas dinamika kawasan Timur Tengah dan perkembangan situasi dan pengiriman tentara perdamaian di jalur Gaza. Datang dijemput, pulang pun diantar. Keesokan harinya, pada Sabtu 15 November, Presiden Prabowo Subianto mengantar langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menuju landasan udara Halim Perdana Kusuma usai kunjungan kenegaraan di Indonesia. Di momen ini, lagi-lagi suasana akrab antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II terlihat. Mereka kembali berpelukan sebagai tanda perpisahan. Tak lama, pesawat kenegaraan Yordania lepas landas meninggalkan wilayah udara Indonesia. Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita meninjau kesiapan Batalion Teritorial Pembangunan 857 GG di Kabupaten Pidi Aceh. Dalam kunjungan kerjanya, Menhan Syafri mengajak serta sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional. Syafri bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat angkut Airbus A400 militer yang baru saja dibeli pemerintah Indonesia dari pabrikan Airbus di Eropa. Ini merupakan terbang perdana setelah tiba di tanah air. Pesawat angkut berukuran besar ini terbilang canggih karena mampu terbang selama 11 jam tanpa harus mengisi ulang bahan bakar. Dengan ukuran yang besar, pesawat mampu membawa 112 penerjun militer dan 50.000 liter bahan bakar untuk mengisi ulang bahan bakar pesawat tempur di udara karena dilengkapi dengan selang belalai. Pesawat yang dibeli seharga 170 juta euro ini akan dipakai dalam misi militer, misi pembangunan, hingga penanggulangan bencana. Dari Banda Aceh, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melanjutkan perjalanan ke Batalion 857 Gajah Sora, Kabupaten Pidi, dengan menggunakan helikopter Karakal. Selain mendengarkan paparan komandan batalion, Menhan juga meninjau langsung semua bagian batalion, mulai dari markas komando sementara, dapur, hingga barak prajurit. Apa WC? Gimana kau atur? Siap, untuk di sayap kiri kami bagi untuk WC dan kamar mandinya di sayap kiri juga. Seperti kau di waktu di Magelang. Siap. Jadi satu kamar mandi berapa orang? Siap, untuk satu kamar mandi kami 5 orang. 5 orang. Siap. Dan tidak boleh kotor. Siap. Kalau kotor tanggung jawab 5 orang. Siap. Oke. Terus toiletnya apa? WC-nya? Untuk WC-nya sama. Sama. Siap. Jadi itu jaga kebersihan ya. Siap. Kamar mandi ya. Siap. Syafri Samsudin sempat mengingatkan soal pentingnya gizi dan kualitas bahan makanan untuk para prajurit. Siap. Emma Tinggal di mana? siap. Emma sebelah sini. Ini putaran ini ada Emma kami.
Oh, tidak ada MA di dalam tenda. Siap, tidak, karena sudah ada bahannya. Kalau kami menggunakan tenda nanti rumah-rumah terbengkalai, tidak tahu. Oh, jadi tidak Siap. tidur dalam tenda. Siap, jadi satu rumah ada 10 orang. Tapi makan tetap di situ. Makan di sini aja, untuk yang lain. Siap. Yang penting bersih ya. Siap, nggak salah Bapak. Menutup rangkaian kunjungan, Menhan dan Wakil Panglima TNI menyempatkan makan siang bersama dan memberikan motivasi kepada seluruh prajurit. Batalion Teritorial Pembangunan 857 Gajah Sora ini adalah salah satu dari 750 batalion baru yang akan dibangun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun. Ke depan akan ada 1.000 prajurit di setiap batalion yang memiliki kesiapan tempur, sekaligus mendukung pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Wahyu Kustianto, TV One mengabarkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto selain disambut oleh siswa dan guru, juga dinantikan oleh warga di sekitar SMPN 4 Kota Bekasi. Sebelum acara dimulai, Presiden Prabowo sempat meninjau sejumlah ruang kelas yang memiliki fasilitas smartboard. Presiden juga mengikuti kegiatan belajar mengajar di beberapa kelas. Presiden berdialog dengan sejumlah guru dan murid dari sejumlah sekolah di Indonesia yang mengikuti acara peluncuran ini secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Bu. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika. Mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka percepatan transformasi digital pendidikan nasional, interaktif, dan merata di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.